Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini setelah kita melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah. Kita duduk sejenak dalam majelis ilmu ini untuk memahami panduan kita agar kita tidak salah di dalam beramal dan agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjalankan agama dengan panduan yang sesuai dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, serta kepada siapapun dari umat ini yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Kemudian pagi ini kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, karya Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pelajaran yang masih pelajaran yang ke-15 tentang adab atau tentang akhlak yang mulia bagi setiap orang muslim. Pagi ini kita akan membahas salah satu akhlak yang mulia, yaitu al-wafa, yaitu al-wafa'u bil wa'di, kita menepati dan memenuhi janji kita, ya. Wal ahdu min akhlaqil muslim. Al-wafa'u bil wa'di wal ahdi, memenuhi janji, menepati janji adalah dari bagian akhlak seorang muslim, ya, allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, maka tepatilah janji, ya. Wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah janji Allah jika kalian sudah berjanji. Artinya menepati janji, menunaikan janji itu adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Dan kebalikannya adalah wa'adamul wafa'i min sifatil munafiqin. Tidak menepati janji itu adalah sifat orang-orang munafik. Menepati janji, ya, itu adalah akhlak seorang muslim. Tidak menepati janji sifat orang-orang munafikin. Ya. Kalau berjanji kepada saudaranya, maka penuhi syarat dan janjinya itu. Misalnya kita berjanji ingin membantu seseorang, atau kita meminjam kepada seseorang, kemudian kita berjanji akan mengembalikannya setelah 2 hari, kita kembalikan, datang kita. Kalau seandainya 2 hari itu kita tidak mampu, maka jangan lari, jangan tanpa informasi, tapi kemudian temui saudara kita, sebutkan apa kondisi kita. Jangan orang yang akan menunggu janji kita itu mencari-cari, jangan dia dibuat pusing. Bentuk daripada baiknya akhlak seseorang, dia berusaha untuk, ya, menepati janjinya. Jangan lari dan jangan seperti orang yang tidak tahu menahu.
Kesulitan dalam kehidupan kita adalah seseorang tidak menepati janjinya. Nah, makanya Nabi SAW menyebutkan min khisalil munafiq wa idza ahada ghadar. Kalau dia berjanji maka dia tidak menepati. Wa'adda kadzalika wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia yang mangkir. Ini bukan sifat orang-orang beriman ini. Sifat munafiqin. Ya, maka itu ikhwani fillah, kepada siapapun kita berjanji, kepada keluarga kita, gitu kan, kepada anak-anak kita, berjanji kita kepada mereka, kalau dia misalnya menghafal beberapa surat atau juz dari Al-Quranul Karim, kita beri hadiah. Maka jika dia sudah mencapai, berikan hadiah. Berjanji kita kepada karib kerabat kita juga demikian. Berjanji kepada tetangga-tetangga kita juga demikian. Berjanji kepada saudara-saudari sesama muslim secara umum. Apalagi janji kepada Allah. Allah telah perintahkan kepada kita banyak hal, maka penuhilah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal wafa'i al-wafa'u bil ahdi wasyurut wal mitsaq sawan kana fi bai'in wa syira'in aw wa'din aw fi nikah. Apapun syarat yang kita lakukan di dalam jual beli atau janji atau dalam pernikahan, maka Nabi SAW mengatakan inna ahaqqas syuruti mastahlaltum bihil furuj. Syarat yang paling hak untuk dipenuhi adalah apa yang kalian dengan itu kalian halalkan untuk berhubungan. Wal muslimuna ala syurutihim. Nah, muslim itu yang dipegang adalah janjinya. Ingat baik-baik saudara-saudariku dimanapun berada, kita ini yang menjadi ukuran dipegangnya kita itu adalah lisan kita. Wal muslimun ala syurutihim. Penuhi syarat-syaratnya, penuhi janjinya. Wa kadzalika hathan lil ummati bil wafa'i wa 'adamil ghadar wal khiyanah. Kita tidak boleh untuk lari dari janji kita, dan kita tidak boleh berkhianat. Nah, ini yang pertama. Itu akhlak menepati janji kita, kemudian kita menunaikan janji tersebut. Yang berikutnya, akhlak berikutnya adalah an-nazahatu an kulli ma harrama Allah. Bukan hanya sekedar kita jujur, amanah, keberanian, kedermawanan dan menepati janji, tapi kemudian di antara akhlak juga an-nazaha an kulli ma harrama Allah. Itu jauh, bersih dari segala apa yang diharamkan Allah. Itu juga merupakan akhlak yang mulia. Talabul halali, mencari yang halal. Wa tanazuh anil haram, bersih dari yang haram. Faridatun ala kulli muslim. Mencari jalan yang halal, menjauhkan jalan yang haram, itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Fal muslim ma'murun bil akli minat thayyibat. Kita ini diperintahkan Allah untuk makan dari yang baik-baik. Wa mimma abahallahu, dari apa yang dibolehkan oleh Allah. Wa taraka ma harramallah, dan meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Itu konsep dalam hidup seorang muslim. Di dalam sebuah hadis Abu Hurairah menjelaskan bagaimana konsep ini harus berlaku dalam hidup kita. Qala Rasulullah, inna Allah ta'ala tayyibun. Inna Allah ta'ala tayyib. Allah itu baik, tayyib. La yaqbalu illa tayyibah. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah juga memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para nabi dan rasul. Apa yang Allah perintahkan? Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Perintah Allah kepada para rasul untuk memakan yang baik-baik, ini juga merupakan perintah Allah kepada kita. Lalu apa perintah Allah? Wa'malu salihah, dan lakukan amal saleh. Sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul untuk melakukan amal saleh, pun demikian untuk kita sebagai umat manusia ini. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik apa yang kami beri rezeki kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian menyembahnya. Ini sudah jelas panduan dari Allah Tabaraka wa taala bahwa yang diperintahkan Allah untuk makan yang baik-baik, untuk beramal saleh, ya, kemudian bersyukur kepada Allah, maka lakukan itu. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang seseorang yang kemudian ketika dia bermunajat kepada Allah, ya, kemudian tidak dikabulkan Allah. Bagaimana kisahnya? Nabi menceritakan, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safar, ash'asa wa akbar, yamuddu yadayhi ila as-sama'." Ada seseorang yang melakukan safar, rambutnya kusut, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku. Sedangkan kata Nabi, wa mat'amuhu haram, yang dimakan haram, wa masrabuhu haram, yang diminumnya haram, wa malbasuhu haram, yang dipakai pun haram, wa ghuziya bil haram, diberi makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini rawahu Muslim. Fal muslim ma'murun bijtinabil muharram min akli riba. Muslim itu diperintahkan untuk menjauhkan yang haram. Dan muslim diperintahkan Allah untuk menjauhkan yang haram, bahkan diperintahkan untuk meninggalkan makan riba. Ini saudara-saudara kami, saudara-saudara kita semuanya yang masih terkurung, terperangkap dalam ribawi, maka berhentilah, karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih dalam riba, maka itu akan samanya kita merangi Allah Subhanahu wa taala, sama kita melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sudah. Ya. Ini adalah perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang diharamkan Allah, makan harta anak yatim, juga perkara yang haram. Ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sama dia makan api neraka dalam dirinya, artinya masukkan api itu dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira. Begitu juga di antara perkara yang haram adalah riswah, sogok menyogok, ya, sogokan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithim. Ini perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Fal muslim yatanazza 'anil haram, seorang muslim itu membersihkan diri dari hal yang haram, ya. Kemudian da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu bingung kepada sesuatu yang tidak membuat kamu bingung. Bahkan Nabi SAW juga menjelaskan, innal halala bayyin wal haramu bayyin, ya wa bainahuma umurun mushtabihat. Nabi telah menjelaskan perkara agama ini, yang halal itu jelas, yang haram pun sudah jelas. Tetapi ingat, kata Nabi, antara keduanya itu ada satu penghalang, pemisah, ya, itu yang disebut dengan perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak diketahui oleh orang. Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi, yang telah meninggalkan subhat, sungguh dia telah membebaskan agamanya, wa irdi, dan kehormatannya. Nah, wa man waqa'a fi syubhat, kata Nabi, yang mengerjakan hal yang syubhat, waqa'a fil haram, itu akan masuk, jatuh kepada yang haram. Mampu kita meninggalkan yang syubhat, insyaallah itu lebih selamat, ya, dan itu akan lebih jauh daripada yang haram. Kata dia, karra'i yar'a haulal hima yusyak ay yarta'a fih, ya,
alla wa inna likulli malakin hima ala inna himallahi maharimuh. Seperti orang yang mengembala kambing di tepian tanah orang, ya, berbatasan tanah orang. Ya, kalau kita lengah ya Pak Yogi, itu kambing itu akan makan milik orang, ya. Ya, milik orang. Begitulah kira-kira. Ketika kita berada di tepi-tepi perbatasan itu, ya, hampir kita akan masuk dan jatuh kepada hal yang diharamkan Allah SWT. Maka begitulah. Maka setiap raja itu ada batas-batasannya, wilayah kuasanya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memiliki batasannya, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, kaum muslimin rahimakumullah. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tinggalkan perkara haram, lakukan dan pilih perkara yang halal, walaupun itu sedikit tapi halal, maka lakukan itu. Jauhkan perkara syubhat, ya, yang mana syubhat itu akan mengantarkan kita kepada yang haram, ya, syubhat itu akan mengantarkan kita kepada yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang haram, baik itu memakan riba, memakan harta anak yatim, memakan harta yang bersumber dari sogokan, atau harta-harta yang kurang jelas sumbernya, karena itu akan berakibat fatal dalam kehidupan kita, bahkan anak-anak kita. Nabi SAW mengatakan, lahmun nabata an suhtin fannaru awla bih. Daging yang tumbuh dari hal yang haram itu akan yang paling dekat itu adalah neraka Allah waliyadzubillah. Semangat kita, hidup kita mencari sesuatu yang halal. Lebih baik halal, ya, sedikit daripada banyak yang bercampur dengan yang haram atau bercampur dengan hal yang syubhat. Ibaratnya kalau makanan kenikmatan di dunia ini ya hanya sampai di kerongkongan kita. Kalau sudah masuk, ada yang menjadi kotoran, ada yang menjadi tenaga, ada yang menjadi kekuatan. Tapi ingatlah saudaraku semuanya, ketika kita menikmati, ya, hal-hal yang haram, tidak hanya kita ini mendapatkan ancaman di akhirat, tapi ingatlah efeknya adalah tubuh kita ini tidak bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Hal yang haram itu membuat kita tidak punya semangat untuk beribadah, tumpul, mau baca Quran tidak bisa, mau salat malam terhalangi, mau zikir pun lisan kita keluh. Itu akibat daripada apa? Hal yang haram, akibat dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak kita sadari terkadang dalam hidup ini, ya, tidak kita sadari akibat buruk itu, ya. Padahal kebahagiaan seorang mukmin ada pada ketaatannya. Yang kebahagiaan itu tidak bisa dia dapatkan karena yang haram tadi. Bukan karena tidak cukup, orang tidak, ya, bukan karena tidak cukup. Bahkan rumah mewah, kamar lapang, tempat tidur nyaman, ber-AC, selimut halus. Bahkan kendaraan mulai dari motor, mobil, bukan tidak hanya satu atau dua, ya kan? Fisiknya sehat. Tapi bukan itu yang membuat kita semua mampu bisa rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman yang ada di dada kita lah yang akan bisa membuat kita bisa bergerak, beribadah, beramal saleh, dan bisa kita, ya, melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di dunia ini. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, jauhilah sesuatu yang haram agar kita jauh, agar kita bersih dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita selamat di dunia dan di akhirat kelak, ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita, dan Allah jaga kita dan keluarga kita, anak cucu kita dari segala bentuk yang haram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.